Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah struktur kayu. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai perencanaan batang tarik pada struktur kuda-kuda. Dalam perencanaan batang tarik, di mana nanti goal akhir dari perencanaan ini nanti adalah menentukan dimensi kayu yang dipakai untuk batang tarik pada kuda-kuda tersebut. Ada beberapa tahapan analisis yang harus dilaksanakan atau dilakukan agar kita mendapatkan dimensi kayu yang sesuai dengan beban-beban yang diterima atau fungsi dari struktur tersebut. Antara lain, ya, menganalisis struktur kayunya, terus menghitung tegangan izin yang harus di minimal maksimal yang dapat diterima oleh struktur tersebut. Nah, tegangan izin itu tidak boleh, tegangan yang ada pada struktur itu tidak boleh melebihi dari tegangan izin. Jadi tegangan tersebut dari beban-beban tersebut tidak boleh melampaui dan harus terpenuhi pada strukturnya. Oke, yang pertama adalah untuk pembebanan. Dalam struktur kuda-kuda ada tiga jenis beban yang diterima oleh kuda-kuda tersebut. Yang pertama, ini adalah beban mati. Beban mati ini merupakan beban dari struktur kuda-kuda itu sendiri, misalnya berat dari kayu yang digunakan, berat dari penutup atap yang digunakan, terus berat dari nanti di atasnya beban selain penutup, misalnya ada tambahan aluminium foil dan lain sebagainya yang masuk di dalam beban mati. Yang kedua itu adalah beban hidup. Beban hidup ini adalah beban biasanya untuk beban pekerja. Beban pekerja ini dihitung dalam bentuk beban titik, di mana di dalam peraturan PPKI peraturan pembebanan konstruksi kayu Indonesia, ini adalah untuk beban tenaga kerja per titiknya, beban titik tenaga kerja itu adalah 100 kg. Nah, terus yang ketiga adalah beban angin. Ini beban angin. Beban angin ini dibagi menjadi dua, beban tekan angin kiri dan beban tekan angin kanan. Jadi dalam nanti menghitungnya di SAP, kita harus menghitung dua kali, arah dari kiri dan arah angin dari kanan. Terus setelah kita tahu beban-beban yang ada pada konstruksi tadi, struktur kayu tadi, struktur kuda-kuda, di sini kita nanti bisa menganalisis dari beban-beban tersebut, ya, bisa menghitung gaya batang akibat beban mati itu berapa. Jadi misalnya tadi ada pembebanan beban mati, gaya batang tiap batangnya, tiap sisi batangnya yang ada pada struktur kayu, struktur kuda-kuda tersebut nanti berapa? Bisa kita analisis. Terus gaya batang akibat beban hidup dan gaya batang akibat beban angin. Ini nanti kita hitung dari ketiga ini, nanti ada kombinasi beban atau HU atau H ultimate, beban ultimate. Kita pilih dari beban-beban tersebut, dari beban mati, beban hidup, dan beban angin ini mana yang paling maksimum. Di dalam menghitung HU itu ada beberapa yang rumus standar itu adalah 1,4 DL dan 1,4 DL plus 1,2 LL ataupun 1,6 DL ditambah dengan 0,5 beban anginnya.
Ini nanti kita pilih dari beberapa kombinasi itu mana yang paling maksimum menghasilkan gaya batang. Atau dari batang-batang yang diterima akibat gaya ini, gaya batang beban mati, beban hidup, dan beban angin, kita pilih, kita analisis gaya batang yang menerima beban yang paling besar. Kita analisis pada fokus saja pada gaya batang atau batang yang menerima beban gaya paling besar tersebut. Karena kalau kita sudah mengambil analisis dari batang yang paling besar, otomatis nanti untuk gaya batang yang di bawahnya pasti aman. Terus setelah analisis struktur kita lampaui, kita dapat menghitung tegangan izinnya. Untuk tegangan izin, ini kita tentukan berdasarkan jenis kayunya. Ini ya. Ini contoh, ini adalah daftar kayu yang ada di Indonesia yang dianggap penting. Di sini ada kelas kuat 2 sampai dengan kelas kuat 5. Dan kelas awetnya mulai dari kelas awet 2 sampai dengan kelas awet 5. Dari tabel tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan jenis kayunya, nanti kita akan mendapatkan berat jenisnya dan kelas kuatnya. Setelah kita dapatkan berat jenis kayu tersebut, tadi ya kita ambil. Berarti berat jenisnya kita ambil yang rata-rata. Misalnya di sini kayu bugis, berarti berat jenisnya itu adalah 0,8, rata-rata kelas kuatnya adalah kelas kuat 2. Setelah itu kita dapatkan ini ke berat jenis dan kelas kuat, kita hitung untuk beta dan gamanya. Untuk menghitung beta dan gamma, beta ini adalah untuk perhitungan atau koefisien untuk struktur yang terlindung, struktur yang tidak terlindung, ataupun struktur yang tidak terlindung namun dia cepat mengering ataupun tidak selalu terendam oleh air. Untuk struktur yang tidak terlindung dan selalu terendam oleh air, kadar lengasnya tinggi, ini betanya itu adalah 2/3. Kalau untuk yang struktur tidak terlindung namun dapat mengering dengan cepat, misalnya tiang listrik, ya, itu ataupun perancah ataupun struktur jembatan, ini nilai betanya adalah 5/6. Kalau untuk struktur terlindung, nilai betanya adalah 1. Struktur terlindung ini bisa misalnya kolom rumah tinggal, kuda-kuda yang berada di bawah atap, ya, di bawah penutup atap. Jadi kan kuda-kuda itu kan dia berada di bawah penutup atapnya. Jadi kita asumsikan bahwa kuda-kuda itu adalah struktur yang terlindung dengan nilai betanya adalah 1. Kalau untuk nilai gamma, gamma ini adalah bila sifat muatan struktur kayunya berupa beban sementara, maka nilai gammanya adalah 5/4. Kalau beban permanen, nilai gammanya adalah 1. Ini ya. Beban sementara nilai gammanya adalah 5/4. Beban tetap nilai gammanya adalah 1. Nah, setelah didapatkan berat jenis, kelas kuatnya, terus kita hitung beta dan gammanya, baru kita nanti akan menghitung yang namanya tegangan izin. Untuk menghitung tegangan izin, rumusnya adalah seperti ini. Ya, tegangan izin itu ada tegangan izin lentur, tegangan izin tarik sejajar serat, tegangan desak tegak lurus serat, dan tegangan desak sejajar serat, ya, atau torsi di sini. Untuk tegangan lentur yang sejajar serat, ya, tegangan lentur yang tegangan lenturnya
ini adalah 170 kali dengan G. G ini adalah berat jenisnya, beta ini adalah strukturnya apakah terlindung atau tidak, gamanya adalah tadi dia menerima beban sementara atau beban tetap. Kalau untuk tegangan tarik atau tegangan desak sejajar serat, koefisien pengalinya adalah 150 kali G kali beta kali gamma. Kalau untuk tegangan izin desak tegak lurus serat itu adalah 40 kali G berat jenis kalikan dengan beta kalikan dengan gamma. Kalau untuk tegangan geser sejajar seratnya adalah 20 kali berat jenis kalikan dengan beta kalikan dengan gamma. Bila arah gaya batang membentuk sudut alfa dengan arah serat kayu, maka tegangan yang diizinkan harus dihitung menurut rumus tegangan izin desak alfa sama dengan tegangan izin desak sejajar serat dikurangi dalam kurung tegangan izin desak sejajar serat dikurangi tegangan izin desak tegak lurus serat kalikan dengan sin alfa. Kita lihat gambarnya yang dimaksud seperti apa. Contohnya adalah pada bagian ujung kuda-kuda. Ini yang dimaksud sudut alfa. Nah, ini yang dimaksud dengan sudut alfa. Oke. Ini dia menerima B, terus arah gaya terhadap batang horizontal, ini yang kita sebut dengan batang tarik. Batang tarik itu yang ada pada sisi horizontalnya ini. Dengan tegangan izin desak alfa, maka tegangan izin desak kayu dengan sudut alfa ini kita asumsikan dia sejajar dengan arah seratnya. Ini sudah berarti kita dapat menghitung tegangan izinnya dari masing-masing batang tarik tersebut. Setelah itu tegangan izinnya, tegangan itu harus dipenuhi. Cara mencarinya, misalnya kita mau mencari tegangan tarik sejajar serat. Ini tegangan tarik sejajar serat. Rumusnya adalah P ini adalah gaya dibagi dengan F neto. F neto ya. F neto ini kenapa nanti ada F neto dan F bruto? Kalau F neto itu adalah dimensi atau luas batang sudah dikalikan dengan faktor perlemahannya. Untuk tegangan tarik sejajar serat, dia harus lebih kecil atau sama dengan tegangan izinnya. Artinya tegangan tarik ataupun tegangan desak ataupun tegangan geser ataupun lentur dia tidak boleh melebihi tegangan izin. Ya, rumusnya tegangan tarik sejajar serat sama dengan P itu adalah gaya, F neto itu adalah luas penampang bersihnya. Luas penampang bersih itu harus kita kalikan dengan yang namanya faktor perlemahan. Faktor perlemahan itu dipengaruhi oleh apa? Kita cek di sini ya. Untuk mencari F neto, di sini rumusnya adalah P dibagi dengan tegangan izin tarik sejajar serat. P dikurangi tegangan izin tarik sejajar serat. Akibat adanya perlemahan, maka F neto harus diperbesar menjadi F bruto, yaitu batang tarik yang sebenarnya akan dipakai dengan cara F neto dikalikan dengan faktor perlemahan, ya F bruto kalikan dengan F neto sama F bruto sama dengan F neto kalikan dengan F perlemahan. F perlemahan ini kita bisa lihat pada tabel 31. Di sini ya kita lihat apabila kayu tersebut dia menggunakan alat sambung berupa lem atau perekat, maka tidak ada perlemahan. Ya, tidak ada perlemahan. Ya, tidak ada perlemahan, artinya di sini adalah 0 atau 1 ya. Di sini 1 artinya dia sama dengan F neto sama dengan F bruto.
Kalau untuk paku dia maksimal 15%. Maka kita ambil saja kalau misalnya alat sambungnya nanti menggunakan paku, maka faktor perlemahannya adalah 15%. Kalau menggunakan baut ataupun gigi kita bisa ambil 20 sampai dengan 25. Oke, kita ambil misalnya 25 ya, atau kita ambil 20 ya. 20. Nanti misalnya dalam pengerjaan soal kalian mengambil 20% atau 25%, ini tidak masalah, salah satunya. Terus kalau misalnya alat sambungnya menggunakan kokot atau cincin belah, seperti plat kemarin ya, yang ada di contoh alat sambung di pertemuan pertama, di sini faktor perlemahannya adalah 20%. Kalau untuk pasak kayu, dia faktor perlemahannya adalah 30% karena melubangi kayu atau memberi cacat kayu pada kayu yang utuh tadi. Ini faktor perlemahan ya. Kalian harus ingat bahwa kalau mencari F bruto adalah F neto kita kalikan dengan F perlemahannya, faktor perlemahannya. F bruto ini harus lebih kecil dari luas dimensi yang telah ditentukan. Apabila setelah dikalikan tadi sudah kita analisis sampai dengan menghitung dimensi, ternyata dimensi yang kita gunakan ini tidak memenuhi syarat, maka harus kita ulang. Kita merencanakan dimensi yang lainnya. Kita menentukan dimensi yang lainnya lagi. Misalnya kita perbesar, ya kita perbesar. Misalnya ini tidak F brutonya ternyata lebih besar daripada luas dimensi yang ditentukan, maka dimensi yang kita tentukan di awal ini harus kita ulangi atau kita ganti. Maka ini harus kita ulangi dari awal sampai dengan perhitungan dimensi ini F brutonya dia lebih kecil dari luas dimensi yang telah ditentukan. Kalau iya, oke, berarti kita dapat dimensi kayu yang akan kita gunakan nanti. Ini lampiran, ini sudah. Coba kita lihat ke contoh ya. Langsung saja ke contoh. Ini tadi sudah. Oke, contoh. Ada sebuah batang tarik dari kayu dengan berat jenis 0,5 menahan gaya sebesar 5 ton. Berarti kalau kita jadikan kilogram berarti 5.000 kilo. Digunakan untuk struktur kuda-kuda. Kalau struktur kuda-kuda berarti gamanya adalah 1 ya. Betanya adalah 1 karena dia terlindung. Muatan bebannya berupa beban sementara. Berarti gamanya adalah 5/4. Dengan menggunakan sambungan baut. Sambungan baut tadi faktor perlemahannya adalah 20 sampai dengan 25%. Kita diminta untuk menentukan dimensi batang tarik tersebut yang aman dan ekonomis. Kita tentukan untuk tegangan tarik sejajar seratnya, rumusnya tadi adalah 150 kalikan dengan berat jenisnya. Berat jenisnya adalah 0,5. Ya, 0,5. Betanya tadi karena dia berada di merupakan struktur yang terlindung adalah 1. Gamanya karena dia menahan beban sementara, berarti 5/4, kita dapatkan bahwa tegangan tarik sejajar seratnya ini ada tegangan izin tarik sejajar seratnya ini adalah 93,75 kilogram per sentimeter persegi. P atau gaya yang diterima itu adalah 5 ton atau 5.000 kilo. Faktor perlemahannya kita ambil yang terkecil berarti untuk sambungan baut tadi 20%. Maka untuk tegangan izin tariknya, tegangan tarik sejajar seratnya itu adalah P dibagi dengan F neto. F netonya, nah kalau untuk mencari F neto, berarti kan tegangan tarik sejajar seratnya sudah kita dapatkan 93,7, terus P-nya sudah diketahui, berarti kita tinggal mencari F netonya, P dibagi dengan tegangan izin tarik sejajar serat. Didapatkanlah 53,33 cm3. Oke, untuk F netonya. Sekarang kalau F bruto, karena tadi kita faktor perlemahannya adalah 20%, berarti tinggal F bruto
sama dengan F neto dibagi dengan 80%-nya. Jadi kita dapatkan untuk F brutonya adalah 53,33 dibagi dengan 0,8. Ingat ya, tadi faktor perlemahannya adalah 1,2 sampai dengan 1,25. Itu apabila kita kalikan, kalau kita bagi, F netonya kita bagi, berarti 53,33 kita bagi dengan 0,8 atau 0,75. Kita peroleh hasilnya adalah 66,667 cm3. Kita coba dengan lebar 6 cm, dimensinya 6 cm, tingginya 12 cm. Ya, untuk mendapatkan H-nya, ini ketentuannya, H itu harus sama dengan 2 kali B. Berarti B-nya 6, H-nya adalah 12 cm. Oke, kita cek di sini. F brutonya 6 kali 12 adalah 72, dia lebih besar daripada F brutonya di sini, maka dimensi yang dipakai ini aman. Oke, itu sekian untuk materi pertemuan kedua. Apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya atau bisa ditulis dalam kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.